upawita ya. Jadi upawitanya terlihat sampai ke sana upawitanya, dan di sini ada sebuah lingkaran gitu ya, yang bersimbol gitu ya, semacam pustaka ya, pustaka. Ya, pemirsa, kali ini kita berada di makam umum. Bagaimana kemudian tradisi masyarakat, kita harus mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Nah, di lokasi makam yang tepat di pinggir jalan raya ini, siapa sangka ada Ganesha raksasa, ada lingga, ada jejak-jejak peninggalan kuno, termasuk diduga ada fragmen batu bata kuno yang cukup banyak. Coba kita telisik. Nah, misalnya di lokasi ini ya, ini kita sudah menemukan semacam batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Ini sebuah fragmen atau fragmentaris yang diduga jejak peradaban kuno era kerajaan Majapahit ini ada di lokasi ini ya. Nah, coba kita cari petunjuk yang lainnya. Gimana ya? Ini teman-teman. Rahayu Mbak, permisi Mbak. Lah, di sini ya ada juga batu bata yang cukup lebar ya, dengan cukup tebal, ketebalan sekitar 4 cm dengan lebar sekitar 20 cm dan panjang sekitar 32 cm ya, yang mengingatkan memang batu bata era kerajaan Majapahit. Nah, di sini juga ada fragmen batu bata kuno. Nah, ini juga fragmen batu bata kuno, karena dari segi ukuran, dari segi lebar dan ketebalan, ini memang ternyata era kerajaan Majapahit, karena ketebalannya itu sekitar 3 cm. Sehingga kemudian ada peradaban apa ya, selain kemudian ada batu bata kuno, kemungkinan ada jejak magis dan sakral di masa lalu. Coba kita telisik ya, di itu ada makam yang sangat keramat kemungkinan ya. Jadi kemungkinan ini adalah punden desa atau tetua desa ya, atau yang merupakan cikal bakal leluhur dari desa ini. Semoga kemudian orang-orang yang dimakamkan di sini gitu ya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, kita terus menyelidiki tanpa tanpa meninggalkan rasa hormat kita kepada orang-orang yang sudah mati ini. Kita juga berusaha mengungkap gitu ya kehidupan peradaban-peradaban di masa lalu dengan segala lika-liku ya dan benang-benang merahnya. Coba kita ungkap bersama-sama. Lah, ternyata benar kan, di sana kemungkinan ada semacam umpak batu. Di rahayu. Lah, di sini ada semacam jejak-jejak magis ya, berupa umpak batu, dan ada 2 gitu ya. Jadi ada umpak batu di sini yang coba kemudian kita amankan ya di sini ya. Umpak batu ini ada 2. Jadi umpak batu ini salah satu contoh ya yang ada, bahwasanya umpak batu ini dibuat adalah pada masa peradaban kuno. Diduga ini dibuat pada masa kerajaan Majapahit sebagai landasan dari tiang-tiang kayu gitu ya. Kemungkinan ada 4 tiang kayu, dan di sini adalah kolom, lebar kolomnya cukup kecil, artinya ada tiang kayu kecil yang ada semacam bangunan suci dalam bentuk yang relatif kecil, atau semacam saat ini itu adalah batur dan pelinggih, sebagaimana bangunan suci yang ada di Pulau Bali, ada di depan-depan rumah itu ada batur dan pelinggih, yang kemudian orang-orang Bali melakukan ritual mabanten tiap pagi dan tiap sore. Nah, di sini kemudian diduga ada semacam tiang kayu, kemudian ada ijuk ya. Jadi atapnya itu terbuat dari ijuk dari aren yang terlihat hitam itu ya. Yang bersusun-susun, biasanya ada yang bersusun 3, bersusun 5, bersusun 7 atau bersusun 9 ya. Sesuai dengan kemudian bagaimana kemudian masyarakat pada waktu itu ya. Dan ini artinya di sini memang dahulunya kemungkinan ada semacam bangunan suci, semacam batur atau pelinggih gitu ya.
Nah, kemungkinan dari batu batanya, bagian bawah itu kemungkinan ada batu bata, kemudian ada umpak, kemudian ada tiang-tiang kayu, ada atap yang bersusun-susun. Kemungkinan di tengahnya itu ada semacam arca, atau mungkin linggayoni, atau juga mungkin prasasti. Nah, di sini juga ada makam pahlawan ini, ada kemudian bambu runcing dan bendera merah putihnya ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga kemudian orang-orang di sini ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bisiril Fatihah. Lah, teman-teman, jadi pembahasan kita yang ternyata panjang lebar tadi, itu yang terakhir adalah memang di lokasi ini ada semacam Ganesha raksasa dan 2 buah linggah yang berjajar di sana. Terlihat, teman-teman. Ayo kita ke sana, teman-teman. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Jadi ternyata di makam muslim ini masih ada tinggalan berupa 2 buah lingga raksasa yang sangat besar, lambang palus, alat kelamin laki-laki atau manifestasi dari Dewa Siwa, termasuk kemudian lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja bersebelahan dengan Ganesha. Jadi Ganesha ini adalah merupakan putra dari Dewi Parwati dan Dewa Siwa ya, yang merupakan wujud manusia dengan kepala gajah, ada belalainya, ada telinganya gajah gitu ya. Dan belalainya ini menghisap sebuah mangkok yang ada di tangan kirinya sebagai lambang ilmu pengetahuan. Nah, di sini kemudian tangan kanannya memegang salah satu gadingnya yang patah. Nah, ini salah satu kemudian tradisi-tradisi kuno. Jadi erat kaitannya kemungkinan ya di sini ada matanya, ternyata matanya melihat kita, matanya Ganesha tersebut ya. Jadi di makam ini memang ada orang bertapa berupa Ganesha atau Ganesha bertapa di lokasi ini ya, sampai membatu ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan sampai saat ini situs ini masih digunakan masyarakat sebagai situs religi. Ada perdupaan, ada persajian, ada rotinya. Nah, semakin modern ada gula kopi, ada bumbu-bumbu, ada telur, ada uang dan ada rokoknya ya. Nah, ini semoga kemudian situs ini iya, coba di belakang mungkin ada prasastinya sebagaimana kemudian Ganesha Masa Empu Sindok. Ayo kita lihat, teman-teman. Lah, nah di sini teman-teman. Jadi Ganesha ini juga memiliki tali kasta atau upawita ya. Jadi upawitanya terlihat sampai ke sana upawitanya, dan di sini ada sebuah lingkaran gitu ya, yang bersimbol gitu ya, semacam pustaka ya, pustaka mengingatkan pada kemudian simbol raja-raja Kediri, bersimbol pustaka ya di dalam medalion atau lingkaran. Jadi ini adalah Ganesha yang sangat luar biasa sekali, yang tidak lekang oleh waktu sebagai bukti kejayaan peradaban masa kuno, dan ada 2 buah lingga raksasa yang menjadi simbol kekuatan dan manifestasi dari seorang raja kuno, entah itu kerajaan Singosari, entah Majapahit. Dari batu batanya diduga masa Singosari Majapahit, karena ini lereng timur Gunung Penanggungan yang saat ini di wilayah Pasuruan itu sangat kental hubungannya dengan era kerajaan Singosari, sehingga kemudian era kerajaan Singosari ini kemudian runtuh tahun 1292 atas serangan Jayakatwang, yang kemudian dilanjutkan kembali kerajaan Majapahit tahun 1293 hingga tahun 1527. Semoga bermanfaat.